Duduk Bapak Ibu terkasih, dan saya menyampaikan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, shalom. Diberkatilah saudara-saudara yang datang di dalam Tuhan, dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hari ini berbicara akan datang segera dari setiap apa yang sudah dijanjikan. Dan inilah sebagai topik juga bagi kita saudara-saudara yang akan dilakukan segera oleh Tuhan. Baiklah setiap anak-anaknya, saudara sekalian, maksudnya memperhatikannya bagaimana hal yang akan terjadi segera ini di tengah kebenaran firman Tuhan. Saya kutip kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Beginilah firman-Nya Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia, saudara, yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menurutinya apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut dengan berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus semua, supaya saudara-saudara jangan ada yang terlalai. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Hari ini saudara-saudara dinyatakan kepada kita tentang Yesus Kristus Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Sampai pun dia naik ke sorga, dia berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos, berbicara tentang yang akan datang. Dan hari ini topik ini saudara-saudara juga dikatakannya adalah yang akan datang segera, supaya dengan demikian jemaat, maksudnya saudara-saudara sebagai anggota dalam jemaat itu, maksudnya supaya berjaga-jaga, bersiap-siap dan beracara khusus untuk fokus dengan apa yang akan terjadi segera. Katakan amin. Shalom saudara. Perhatikanlah baik-baik sekarang ini saudara-saudara, setelah COVID berlangsung ataupun berlalu, dalam waktu-waktu ini saudara, apa yang akan terjadi? Tentu saudara akan mengamalkannya atau bertanya. Dan pasti saudara-saudara, karena kita sudah membuka wacana, dengarkan baik ini, shalom saudara, kita sudah membuat wacana maksud saya, di dalam Kristus Yesus. Kita perlu dalam sehari-harinya bercakap-cakap dengan Allah. Maka hari ini saya akan katakan kepada saudara, sudahkah? Shalom. Sudahkah untuk merendahkan diri di hadapan Allah? Apa yang akan dikatakannya pada pribadimu, kepada keluargamu, kepada jemaatmu di mana engkau berhimpun saudara-saudara, yang akan menjadi perhatian fokus, dituntut oleh Tuhan dari saudara-saudara. Karena setelah COVID ini, dia juga Allah kita dalam Yesus Kristus beracara oleh Roh-Nya secara fokus tentang kedatangannya, acara dan apa yang akan dikerjakan di dalam dunia ini. Saya beritahu kepada saudara-saudara bahwa genaplah firman Tuhan setiap kali apa yang sudah dijanjikan sekarang ini. Amin saudara. Ketika firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang terpanggil, bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan, bagi setiap mereka yang sudah disebut kekasihnya Tuhan. Di antaranya saudara-saudara, dengarkanlah baik-baik atas panggilanmu, supaya Tuhan berbicara dan bercakap-cakap
Gunanya apa? Dengar baik-baik saudara-saudara. Supaya sempurnalah panggilan kita. Yang dahulu sembarang, yang dahulu sembrono, yang dahulu asal-asal, kini saatnya saya beritahu kepada saudara-saudara, sungguh-sungguh biarlah dalam segala hal penyesalan kita tentang kedagingan ini menyatakan di hadapan Allah adalah menangis. Dan walaupun apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh dari apa yang ada juga pada kita, dengarkan baik-baik di akhir zaman ini adalah persembahkanlah dengan hati haru serta menangis di hadapan Allah, bukan seperti orang dunia ini. Melainkan adalah Tuhan, aku sedang bercakap-cakap dengan Engkau. Proses percakapan itulah yang membuat sekalipun persembahanku ini sedikit, minggu depan, tahun depan, bulan lalu, bulan yang akan datang, dengar baik-baik, mesti juga kita akan katakan akan lebih baik, akan lebih baik, akan lebih baik. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Karena ketika Roh Kudus diberikan kepada saudara supaya saudara-saudara sadar adalah supaya kita ini sempurna, supaya kita ini lebih baik, supaya waktu kita ini lebih sungguh lagi, bahkan dengan setiap perkataan kita, namanya saja bersama-sama dengan Roh akan semakin lebih baik, sehingga perkataan kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Bayangkanlah saudara-saudara kalau Tuhan sedang disenangkan, sedang dikenyangkan, sedang dipersembahkan kepadanya, Dia pun akan berkata, inilah anak yang kukasihi, inilah anak yang kukasihi, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah apa yang dimaksud tentang berkenan itu. Dia akan menambah-nambahkan segala sesuatu tentang kebutuhan. Dia akan menambah-nambahkan segala sesuatu tentang kepentingan, tentang masa depanmu, tentang apa yang akan dikerjakan juga esok. Tidak lagi meraba-raba, melainkan Dia pastikan adalah cak dan tercak di dalam pikiran kita, hingga tidak ada yang sia-sia, melainkan semuanya adalah berhasil, berbuat baik, sampai dengan semua apa yang dikerjakannya di sekelilingnya pun dapat melihat dan berkata, luar biasa itu anak Tuhan. Tentang itulah maksud daripada Tuhan sebenarnya di tengah-tengah kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada 3 hal saya akan sampaikan kepada saudara-saudara tentang Tuhan yang berbicara kepada Yohanes di Pulau Patmos. Pendahuluannya saya harus beritahu kepada saudara-saudara, bukan sekedar berbicara dengan Patmos atau Pulau Patmos, tetapi saudara harus tahu itu adalah di tengah penderitaan dan pembuangan. Tetapi aku mau katakan kepada saudara-saudara, Yesus pun adalah Tuhan turun dari surga. Sudah waktunya Dia sebenarnya berlengah-lengah, bersenang-senang. Tapi digenapilah firman yang berkata begini, Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu untuk dikerjakannya lewat Roh. Maka berbicara Dia kepada Yohanes, sampaikan ini pesan-pesan kepada ke-7 jemaat gereja yang ada di Asia. Shalom saudara. Sedang berbincang-bincang ini antara air mata dan mengundang air mata dan mengalirkan air mata. Dengar baik saudara-saudara. Beda kalau zaman now kepada saudara-saudara sudah dibukakan lembaran baru, bukan lagi seperti Yesus berbincang-bincang dengan air mata kepada Yohanes, melainkan saudara berbincang-bincang dengan senyum yang manis seperti zaman now. Dan kalau kesempatan diberikan seperti itu, aku akan membangkitkan semangatmu adalah memang waktunya itu diberikan Tuhan kepada generasi sekarang ini, saudara-saudara.
Sebab apapun yang kita sedang alami di dalam regenerasi sekarang ini, semua serba wah, semua serba indah, semua serba cepat, quick. Kata orang Inggris, shalom. Semua serba wah. Mau mobil besok bisa saudara ambil, dulu gak bisa. Mau makanan yang enak, online aja. Shalom. Sadar gak itu saudara-saudara? Tapi hari ini mau kusampaikan kepada saudara-saudara tentang hal itu. Tuhan sedang arahkan adalah di dalam Tuhan dan di dalam anak-anak. Akan dirampas semuanya itu saudara-saudara. Kemuliaan dari Arab, aku sedang melihat ini dirampas oleh Tuhan. Karena genap firman Tuhan. Yang pertama, segera saya akan katakan kepada saudara, kekayaan dari Sebrang akan beralih kepada sambut dengan tepuk tangan. Mari kita berikan tepuk tangan. Beginilah firman Tuhan katakan yang harus digenapi. Dan saudara-saudara lah, bukan nenek moyang kita lagi. Amin saudara. Shalom. Supaya manfaatkan kesempatan dan penggenapan firman Tuhan ini, supaya saudara-saudara tidak mengeluh di tempat yang lain, melainkan adalah bersukacita di dalam rumah Tuhan. Berikan tepuk tangan. Saya 60 ayat 5 sampai dengan ayat ke-6 digenapi lagi. Ini saat akan terjadi segera. Saya boleh katakan kepada saudara-saudara, ini saat. Perhatikan baik-baik. Shalom. Jangan sampai dicuri kemuliaan Tuhan yang ada pada kita. Mari kita face to face. Karena tidak kebetulan Yesus pun membuat saya sampai hari ini datang. Katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Katakan amin. Jangan saudara menghayal senada pembagian ini BLT dari surga. Mari kita berikan tepuk tangan sehingga harus dibacakan lagi dari awal. Dengar baik-baik. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Akan datang kepadamu. Akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitahukan perbuatan masyhur bagi Tuhan. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan. Dan saya akan katakan, terimalah, 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 terimalah. Yang perlu bagi saudara-saudara, arahkan iman dan kesempatan itu mata tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan seperti nenek-nenek dahulu. Geser suntiknya ke kiri, digeser ke kanan. Dia bilang begini terakhirnya,
Bingung juga aku, nggak tahu juga entah apa yang dibilang. Dengar baik, Shalom. Engkau generasi now. Pesan-pesan saya, kalau saudara-saudara akan menerima unta itu, Shalom saudara, dan keledai dan lain sebagainya, rumput-rumput yang ada di sekitar rumahmu dibabat, supaya domba-domba itu pun atau segala pemberian dari Allah itu pun bisa tinggal dengan nyaman atau dengan tenang di dalam daerahmu. Saya akan katakan ini perlu sekali emas. Kalau saudara mendapatkan emas itu dengan baik-baik ini, nasihat dari depan ini, supaya Tuhan pun tidak ragu-ragu untuk memberikan kepada saudara-saudara. Pergunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Emasmu mau datang ini, pergunakanlah untuk Tuhan dan kemuliaannya bagi Tuhan. Jangan kau goyang-goyang ini. Berapa ikanmu sekilo? Becek-becek ikanmu ini. Dalam ikanmu ini digoyang-goyang seperti itu, saudara-saudara. Itu adalah mempermalukan kami. Karena tukang ikan pasti bilang begini, dari mana kamu? Dari Seiloban. Pak, Pak dari goyang-goyang emas. Kata tukang ikan, ini juga emas, buat kok. Jadi namanya adalah mempermalukan. Shalom saudara. Shalom. Hari ini dengarkan saudara-saudara, hari ini tentang berkat-berkat itu. Aku yakinkan saudara-saudara, masihkah engkau teringat tentang kisah di dalam Alkitab? Yusuf diberangkatkan di tengah suasana kering, kemarau, miskin, dan keadaan kelaparan sedang terjadi. Tapi Allah punya rencana, dan jadilah seperti apapun di tengah rencana Allah. Walaupun kering, bisa dia buat basah. Walaupun miskin, pasti bisa dibuatnya menjadi kaya. Maka Yusuf pun sampai di tanah Mesir, dan dia menjadi penguasa. Saudara tahu penguasa itu, dia yang memberikan semua segala makanan di dalam masa Israel, maksud saya di tanah Mesir, sampai kepada orang Bethlehem pun yang namanya keluarga Yehuda atau keluarga Abraham atau Yakub, maka ikut turut menikmati daripada berkat yang melimpah yang diberikan kepada Yusuf. Mari kita berikan tepuk tangan. Karena supaya saudara-saudara percaya ini, saudara, ketika hari ini kita melihat peristiwa itu, saya pun akan buat dasar daripada kebenaran firman Tuhan kepada saudara-saudara. Mari kita akan membaca itu bersama-sama perkataan firman Tuhan. Yesaya 46 ayat yang keempat berkata begini, sampai masa tuamu, hai jemaat Tuhan, hai anak-anak Tuhan, aku tetap Allah, Dia, dan sampai putih rambutmu, aku Allah menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan. Bayangkan saudara-saudara, dia bertanggung jawab, dia memikul beban. Amin saudara. Besar arti daripadanya, supaya membuat saudara-saudara adalah percaya akan dia adalah Tuhan yang menjadi sumber berkat bagimu. Dengan tepuk tangan bagi dia. Kedua, gerejanya memancarkan cahaya dunia. Gerejanya akan segera kita lihat terpancar cahaya. Sekarang sudah bisa mungkin GBI Harmoni mulai memancarkan cahaya. Amin saudara. Syukur saudara-saudara tidak terlambat. Kalau terlambat hampir bangku pun nanti tidak ada lagi begitu.
supaya jangan tikar yang dilebarkan. Mari kita berdoa saudara-saudara, karena yang terlambat pun memang jemaat, supaya tetap ada kursi sejahtera. Katakan amin. Hari ini berbicara soal gerejanya akan memancarkan cahaya. Maksudnya ini. Yesaya 60 ayat 7, segala kambing domba kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadah. Dengan adanya Tuhan fokus untuk menyediakan segala berkat-berkat, bahkan dirampas dari luar negeri. Shalom saudara. Apakah itu mungkin terjadi? Terjadi. Terjadi bro. Terjadi friend. Saudara nggak tahu sekarang orang Arab sedang berpikir bagaimana kita untuk bisa menyampaikan kepada negara-negara besar yang penduduknya Muslim supaya kita memberitakan Injil Yesus Kristus besar. Dan dia akan mengeluarkan kasih perbendaharaan tanpa panitia. Dengan ini saudara-saudara, karena semua kekayaan yang ada di dalam dunia ini harus dipergunakan untuk Injil dalam keselamatan itu, untuk berkat bagi anak-anaknya, dan khususnya adalah untuk gereja dipermuliakan. Karena begini saudara-saudara, soal kemuliaan soal gereja itu dalam semarak pengagungan bagi Allah akan terjadi dalam gereja. Semarak pengagungan. Amin saudara. Ada di sini yang mau menikah, namanya Fernando Gultum. Belum pernah dia rasakan yang namanya memuji dan menyembah Allah. Tapi hari ini dia melihat adalah dicolek malaikat. Pujilah Tuhan. Maka pun dia merasakan bagaimana sebenarnya tentang kemuliaan, tentang semarak pengagungan bagi Allah. Dan memang gereja harus semarak, bukan untuk diam-diam. Lalu berkata kepada, bagus juga ya khotbah pastor itu, bagus juga ya. Lalu dia bilang begini, dompetnya semakin di dalam kan, dikancing lagi. Kalau ada sesuatu yang namanya semarak, ini kayaknya dengan baik saudara-saudara, terus dia bikin vonis, ini kayaknya gereja anak-anak. Enggak tahu dia. Untuk Tuhan kita harus menjadi seperti anak-anak. Makanya kalau ada anak-anak tamrin di tempat ini saudara-saudara, jangan katakan enggak cocok. Dengar baik, sehingga kau tarik anakmu. Jangan kamu anak tamrin. Saya pun masih mau sampai hari ini, walau sudah tua seperti ini. Shalom. Untuk Tuhan dibangunlah semarak pujian dan penyembahan bagi Allah. Karena sudah waktunya. Selama ini sibuknya Yesus Kristus tentang keselamatan itu dan sampai kepada semua ujung bumi. Sekarang hampir sudah semua ujung bumi. Tinggal dua atau keadaannya hanya dua fakta, yang mau dan yang tidak mau. Sudah sampai dengan baik saudara-saudara. Dan hari ini saudara, tentang semuanya itu, karena sudah selesai tugasnya Yesus Kristus bersama dengan hamba-hambanya, dia pun hari ini mengatakan seperti topik khotbahku. Sekarang dia katakan begini saudara-saudara, akan terjadi segera, yaitu namanya gereja akan membangun semarak pujian penyembahan pengagungan bagi Allah, sehingga semua gereja itu ada tertulis berkata begini, haleluya, haleluya, seperti semerbak air bah, desau air bah, kata firman Allah dalam kitab Mazmur
Demikianlah untuk anak-anak Tuhan dalam gerejanya memuji dan menyembah Allah. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom, shalom. Dan kalau seperti itunya, maka lakukanlah. Jangan ada yang mundur. Amin, saudara. Harus mempersembahkan yang terbaik, yang termahal. Jangan untukmu saja semua. Shalom, saudara. Shalom. Tongkat diangkat. Ada orang kaya raya di Labuan Batu ini. Dengar baik. Sampai di mana-mana hartanya. Meninggalnya dia. Orang lain berkata ini ilahi wali mengirai rojiun. Dengar baik ini saudara-saudara. Tidak ada yang bisa dibawa. Tinggal semua. Padahal untuk memperjuangkan itu, aku tahu banyak kesaksian. Ada ragamu, bapaknya Immanuel itu. Tanahku, makanya aku stres sama. Tanahku hampir 100 hektar itu dia. Bahwa ikutnya rupanya Pak Manuel. Oh iya, dokter itu, iya. Anak tersiani Pak itu, oh iya. Banyaknya orang terkatung-katung, terkapar sampai kepada stroke oleh karena dia merampas. Dengar baik, shalom saudara, shalom. Yang seharusnya ada tendensi dari Allah yang berfirman untuk dikatakan kepada saudara-saudara adalah semuanya harus dipakai untuk semarak pengagungan bagi Allah. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, penduduk bumi akan menjadi orang benar semuanya. Wah, saudara, shalom, shalom. Kawan ini bukan lawan. Shalom, saudara-saudara. Semua penduduk bumi menjadi orang benar. Pemusik boleh datang. Dengarkanlah firman Tuhan yang dikatakan firman-Nya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Yesaya 60 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita semua bangkit dulu. Kita semua membacakannya bersama-sama. Inilah firman Tuhan. Dengar baik-baik saudara-saudara. 2, 3 ya. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang ditanam kata Allah sendiri untuk memperlihatkan keagungan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera waktu. Oh, lihatlah saudara-saudara, masih ada waktunya bagimu untuk berkata kepada orang Arab. Shalom, shalom, amin, 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 saudara. Kalau sama orang Arab begitu ya, orang Israel juga begitu. Shalom, shalom. Jangan bilang shalom, jangan bawa batakmu. Amin, amin, saudara-saudara. Dan raja-raja, bangsa-bangsa semua akan menjadi orang-orang benar. Artinya pengikut Yesus Kristus. Hal ini katakan kepada saudara-saudara bukan soal kristenisasi dalam organisasi. Bukan. No. Tetapi orang-orang benar dibuatnya karena ada tertulis sekejap mata diselamatkan seluruh bumi ini. Sudah terjadi. Mari kita berikan tepuk tangan. Enak berteman dengan orang Israel. Enak berteman dengan orang Inggris. Satu ATM kita dengan dia. Kalau orang Inggris, ambil kamu. Kodenya, no. Gak pernah seperti kita ini. Daripada anaknya saja pun sayangnya.
tinggal gesek. 10 tahun yang lalu dulu sudah pernah saya alami seperti itu, saudara-saudara. Ketika saya di Jakarta, main gesek semua. Yang aku maksudkan hanyalah membuktikan penggenapan firman Allah. Kalau semua menjadi penduduknya Yesus Kristus, Kristus Raja, jadi orang-orang benar, yang terjadi adalah luar biasa. Saya akan berikan satu contoh kepada saudara-saudara apa yang sudah digenapi oleh firman Allah ini. Shalom, saudara. Raja yang kecil, pemerintahan yang lemah akan dibuatnya kuat. Saya akan bersaksi tentang Indonesia. Shalom, saudara. Indonesia 7 tahun yang lalu sampai dengan hari ini, bagaimana pemerintahan yang lemah ini menjadi pemerintahan yang kuat. Sekarang bukan nomor 100 menjadi negara yang baik, tapi nomor 4. Dan lihatlah pembangunan di sana sini. Dan lihatlah bagaimana Allah mengasihi saudara-saudara lewat Jokowi presiden itu. Bukan saja BLT, BLPP, PPPP, dan ada yang sejenisnya pun diberikan kepada saudara-saudara. Bayangkan saja, aku pun pernah menerima ATM dari dia. Hanya saja terus serahkan kepada anakku yang sedang kuliah di Yogyakarta, biar untuk menabung, supaya jangan terlalu sedih kali di tempat perantauan itu. Nalarku seperti itu, saudara-saudara. Hari ini aku sampaikan kepada saudara-saudara dengan baik-baik dari saudara-saudara. Bagaimanapun hari ini sudah sebagian besar Injil diberitakan pun sekarang ini, saudara-saudara, adalah sudah semua dari agama-agama. Dan saudara tahu, di YouTube itu lihatlah pelayanan Pastor Simon Andi atau Andi Simon. Ketika Injil disampaikannya, dia menyembuhkan orang lain. Yang datang adalah pakai serban, pakai kongkong, pakai tutup saji, pakai apa lagi yang disebut dengan mereka dari seberang orang-orang dari Arab. Telah datang berkata, kami juga percaya kepada Yesus Kristus. Itu masih Pastor Andi. Pastor Andi dengan Pastor Madulia Sidaga. Lihat segera, Tuhan memberkati. Mari kita berikan tepuk tangan bagi bahagialah saudara-saudara yang ikut dalam renungan ini. Untuk hari ini, aku sampaikan kepada saudara-saudara, bukan penyampaiannya secara lahiriah saja, melainkan secara batiniah dan roh. Karena demikianlah aku bercakap-cakap tentang Allah dan menyampaikannya termeterai di dalam rohku, untuk bisa kusampaikan kepada saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan.